Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang PDB order 1 linear ya. Jadi kalau di pekan pertama kalian sudah belajar tentang persamaan diferensial biasa dengan pemisahan variabel atau variabelnya bisa dipisahkan begitu ya. Kalau di pekan kedua kalian belajar PDB order 1 yang eksak gitu. Kalau non eksak mungkin bisa dieksakkan. Nah, kita pelajari metodenya itu. Kemudian untuk pekan ketiga ini kita akan menginjak ke materi PDB order 1 linear. Oke. Jadi ini nanti pengembangannya ke PD order 2 linear kemudian order n linear gitu ya. Karena kalau PD untuk eksak itu hanya ada di order 1, kemudian PD pemisahan variabel bisa jadi ada di order lebih tinggi, tetapi cukup jarang ditemukan PD order tinggi yang variabelnya terpisah ya. Biasanya untuk masalah-masalah yang cukup rumit, modelnya itu ordernya order tinggi dan bukan merupakan PD yang variabelnya terpisah, juga bukan merupakan PDB order 1 yang eksak. Nah, bisa jadi dia berbentuk linear, order n linear. Sebelum kita masuk ke order n linear, kita akan belajar dulu tentang PDB order 1 dulu, yang linear tapi order 1 ya, yang paling sederhana. Oke, jadi PDB order 1 linear itu kita sebut dia linear kalau yang ini ya. Jadi kalau fungsi yang tidak diketahui dan turunannya yang muncul itu berpangkatnya 1. Jadi bentuk umumnya bisa dilihat di sini. Bentuk umumnya adalah Y aksen plus PX kali Y sama dengan RX. Jadi jelas ya bahwa di sini pangkat dari turunan pertamanya 1, pangkat dari fungsi tidak diketahuinya yaitu Y juga 1. Selain itu adalah fungsi X. Jadi koefisien dari Y adalah fungsi X. Kemudian yang di sini juga merupakan fungsi X, gitu ya. Nah, ini kalau coba dipisahkan pakai pemisahan variabel masih bisa gak, Bu? Nah, masih bisa. Jadi ini ada beberapa metode untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa linear order 1 ini. Ya, jadi bentuk umumnya adalah ini. Jadi kalau Anda bisa mendeskripsikan fungsi Px-nya apa, fungsi Rx-nya apa dari permasalahan PDB order 1 linear yang diberikan, maka saya rasa akan mudah untuk mencari solusinya gitu ya. Nah, kita akan mencoba mencari solusi dalam bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 1 ini. Oke. Kemudian penerapan dari PDB order 1 linear ini cukup banyak ya. Jadi di bidang teknik sendiri kita bisa sebut Rx ini sebagai inputnya apa gitu ya. Y-nya adalah respon dari input. Jadi kalau saya punya sistem gitu, inputnya adalah berupa fungsi Rx, maka responnya atau outputnya akan berupa fungsi Yx gitu. Jadi kita sering sebutnya ini adalah output, kemudian Y-nya adalah, R-nya adalah input, Y-nya adalah output ya. Oke, PDB order 1 yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk 1, maka kita sebut dia non-linear. Tentu lawannya ya. Kalau ini bentuknya linear, kalau tidak bisa dibentuk seperti ini, misalkan fungsi di sini masih bergantung dengan Y aksen gitu ya, atau fungsi yang di belakang sini yang bergantung dengan Y aksen, maka kita sebut dia PD-nya PD order 1 non-linear. Jelas ya? Jadi kalau linear harus bisa dibentuk dalam fungsi X saja. Kemudian pangkat dari Y aksen dan Y-nya adalah pangkat 1. Ya. Oke. Jenis PDB order 1 linear. Jadi jenisnya itu ada PDB homogen dan non homogen gitu ya. Jadi kita sekarang bahas yang khusus linear ya. Saya tidak membahas yang non linear. Saya membahas yang linear, bentuknya adalah Y aksen plus PXY sama dengan RX. Nah, kalau RX-nya sama dengan 0, kita sebut dia PDB homogen, PDB order 1 linear dan homogen. Sedangkan kalau Rx-nya tidak sama dengan 0, kita sebut dia sebagai PDB non homogen. Di sini sudah saya cantumkan bentuk solusi umumnya. Jadi kalau dia berbentuk PDB homogen linear, kalian bisa gunakan
bersama A, metode pemisahan variabel yang sudah dipelajari di pekan pertama. Jadi aksennya bisa ditulis sebagai dy per dx. Px-nya saya pindah ke ruas sebelah kanan, jadi min Px dikali Y. Kemudian saya pisahkan, variabel Y ada di ruas sebelah kiri, sedangkan variabel X ada di ruas sebelah kanan. Maka saya dapat min 1 per Y dy, di sini adalah min Px dx, gitu ya. Jadi sebelah kiri sudah tinggal Y saja, sebelah kanan tinggal X saja. Integralkan setiap ruas gitu ya, sehingga saya dapat apa ini? Ini harusnya ada yang lebih detail ya. Seper Y, integral seper Y adalah ln Y. Integralnya min Px adalah integral min Px dx plus C gitu ya. Suatu konstanta integrasi di mana C-nya adalah skalar. C di mana C-nya adalah suatu bilangan skalar. Ini. Kemudian saya bisa eksponensialkan ruas kiri dan kanan sehingga saya dapat eksponensial ln Y adalah Y itu sendiri gitu ya. Dan eksponensial min Px plus C saya bisa tuliskan jadi E pangkat integral min Px plus D dikalikan dengan E pangkat C. Di mana E pangkat C-nya adalah C dikali E pangkat min integral min Px dx gitu ya. Ini minnya satu aja ya, kedobelan. Gitu. Ya. Nah, jadi saya bisa dapatkan bentuk umum solusi dari PDB order 1 yang linier dan homogen adalah YX sama dengan C E pangkat integral min PX dx. Tidak ada RX karena RX-nya kita tahu 0. Jelas ya? Jadi hanya bergantung terhadap fungsi PX-nya apa. Oke. Kemudian setelah homogen linear kita tahu, kita mau mencoba mencari tahu kalau non homogen jadinya gimana? Non homogen tapi masih linear, yaitu ketika Rx-nya tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Maka saya bisa tuliskan begini. Kita bisa gunakan metode eksak ya, PDB eksak. Tapi kan kita tahu ya. Jadi oke. Jadi ini saya bisa tuliskan menjadi dy per dx ditambah Px kali Y min Rx gini ya, sama dengan 0. Kemudian kalikan dengan dx semua, maka saya dapat dy sama dengan dy plus Px dikali Y min Rx dikali dx geser sedikit ya. Dx sama dengan 0 ya. Jadi saya bisa dapat dy Px dikali Y min Rx dx sama dengan 0. Tentunya Rx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi Rx tidak sama dengan 0, Px-nya juga tidak sama dengan 0. Kalau Px-nya tidak sama, kalau Px-nya sama dengan 0 jadi dipisahkan saja ya. Oke. Kalau kalian ingat kembali metode di pekan kedua kita belajar tentang penyelesaian PDB eksak, kita cek ya, coba apakah ini eksak atau tidak gitu. Jadi kita cek turunan ini 1 terhadap X, 1 terhadap X turunannya adalah 0. Turunan fungsi ini terhadap Y adalah Px ya. Karena Px-nya tidak sama dengan 0, maka PDB ini bukanlah PDB eksak, artinya dia PDB non eksak gitu ya. Oke, kalau PD-nya non eksak, maka kita harus cari tahu faktor integrasinya. Nah, kalian bisa hitung bahwa 1 per n dikalikan do m per do y dikurangi do n per do x itu kan Px ya. Ini adalah Px, n-nya adalah 1. Jadi saya dapat ini adalah Px, 1 kali Px gitu ya. Jadi saya dapat Px. Nah, faktor integrasinya adalah eksponensial dari, ini kan jadi suatu fungsi Rx ya, kalau kemarin sesuai dengan metode eksak. Maka saya dapat I-nya adalah eksponensial integral Px, atau bisa tulis E pangkat integral Px dx. Jelas ya? Oke, jadi saya dapat faktor integrasi berbentuk eksponensial integral Px dx.
Kemudian saya bisa kalikan si I dengan PDB yang tadi. Saya bisa dapatkan IY aksen plus IY sama dengan R dikali I. Nah, PDB ini adalah PDB eksak ya. PDB eksak. Karena do N per do X-nya sama dengan do M per do Y-nya. Jadi ini saya turunkan terhadap X, saya akan dapatkan ini. Ini saya turunkan terhadap semua ini saya turunkan terhadap Y, saya akan dapatkan PX dikali IX ya. Kemudian karena ini sudah jelas eksak, maka kita bisa selesaikan dengan metode eksak. Nah, jadi perhatikan ya, ini ada sedikit hal yang berbeda dengan metode eksak sebelumnya. Jadi kalau di eksak sebelumnya kita pakai yang namanya turunan total dari U ya. Turunan total dari U itu adalah do U per do X dikali dx ditambah do U per do Y dikali dy gitu ya. Nah, kalau di sini kita coba bahwa saya bisa melihat ruas kiri dari persamaan 4 sama 4 maunya ini ya sebetulnya. Nah, jadi ruas kirinya saya bisa lihat sebagai Y dikali I aksen. Y dikali I aksen di mana Y-nya adalah fungsi X, I-nya adalah fungsi X, turunannya maka Y aksen dikali I ditambah I aksen dikali Y. Ini bisa disamakan dengan yang di sini ya. Jadi saya tandain beda warna aja biar sedikit jelas. Jadi saya punya ini ternyata sama persis ya sama ini ya. Gitu ya. Kemudian selain itu saya bisa dapatkan juga ini sama dengan ini ya. Kemudian dengan menganggap bahwa ini sama dengan itu gitu ya. Jadi ini saya dapatkan I aksen Y sama dengan PIY yang biru ya, ini sama dengan ini. Jadi saya dapat satu persamaan ini. Kemudian saya bagi dengan EY, jadi saya dapat PI sama dengan I aksen. Integralkan kiri dan kanan atau diselesaikan dengan metode pemisahan variabel juga bisa ya. Jadi ini adalah P dikali DX sama dengan DI dikali 1/I gitu ya. Sehingga saya dapat len I-nya adalah integral P dx. Sehingga I-nya sendiri adalah eksponensial integral P dx ya. Jadi saya dapat itu. Kemudian ini ternyata cocok ya. Cocok dengan faktor integrasi kita tadi. Definisi dari fungsi IX-nya atau faktor integrasi IX-nya tadi cocok. Kemudian satu lagi adalah YI aksen harus sama dengan R dikali I. Ya. YI aksen diintegralkan terhadap dx. Fungsi turunan terhadap x saya integralkan terhadap x, maka dia akan menjadi dirinya sendiri gitu ya. Ini saya hapus dulu sebentar. Ya, jadi ini akan jadi YI sama dengan integral RI dx ditambah konstanta integralnya. Kemudian saya bisa cari bahwa I-nya adalah atau Y-nya, yang kita mau cari itu Y-nya ya. Kita mau cari fungsi Y-nya. Per I-nya kan kita sudah tahu. I-nya apa? I-nya adalah eksponensial E pangkat integral EX dx. Nah, ini saya dapat apa? Y-nya adalah 1/I integral RI dx plus C. Ya. Kemudian substitusikan I-nya sebagai eksponensial integral PX dx. Kalau per berarti tinggal negatifnya gitu ya. Jadi saya dapat ini dikalikan R dikali I dx ditambah C dikali 1/I. Jelas ya? Nah, hal yang menarik di sini Anda bisa lihat bahwa solusi yang ini adalah solusi untuk solusi yang ini
ini adalah solusi dari PDB homogen yang sebelumnya kita cari tadi, atau ketika Rx-nya sama dengan 0. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini, kalau dari homogen, saya tarik sedikit ke atas ya, biar ingat. Nah ini, jadi homogen tadi bentuknya adalah CE pangkat integral min PX dx ya. CE pangkat integral min PX dx ini adalah ketika Rx-nya sama dengan 0. Ternyata muncul lagi ya, muncul lagi di sebelah sini. Muncul lagi di sini. CE min integral PX dx ini adalah solusi dari homogen ketika Rx sama dengan 0. Sehingga solusi dari PDB order 1 non homogen adalah respon terhadap Rx gitu ya. Jadi ketika Rx-nya tidak sama dengan 0 dan respon terhadap Rx-nya sama dengan 0 atau hanya bergantung terhadap kondisi awal. Jadi kalau diinterpretasikan, maka output kita merupakan hasil dari respon terhadap Rx atau respon terhadap inputnya dan juga respon terhadap kondisi awal. Ya, jadi ternyata nyambung ya. Kenapa kok carinya itu tadi alasan juga kenapa mencarinya adalah solusi dari PDB yang homogen dulu. Kenapa tidak mencari langsung solusi dari PDB non homogen saja? Ketika Rx-nya sama dengan 0 kan kita dapat yang homogen ya. Kalau begitu nanti kita nggak tahu ya kaitan antara PDB, solusi PDB yang homogen dengan non homogen. Jadi kalau begini, oke, berarti solusi dari non homogen itu adalah solusi terhadap responnya sendiri atau Rx tidak sama dengan 0 dan solusi dari PD homogennya gitu. Jadi selalu dibawa ya. Nah, konsep itu juga akan terus dipakai nanti untuk menyelesaikan PDB order n yang linear. Gitu ya. Jadi sifatnya sama. Bahwa nanti solusinya menyelesaikan homogen dulu baru menyelesaikan yang non homogen. Oke. Jadi kita sudah dapatkan solusinya sebetulnya. Kita sudah dapatkan solusi secara umum. Jadi solusinya adalah ini. Ya. Ini saya hapus dulu. Ya, solusinya adalah ini. Kemudian asalkan saya tahu itu yang saya tadi bilang ya. Jadi PDB order 1 linear kita. Jadi saya dapatkan PD order 1 linear itu kan bentuknya tadi begini ya. Plus PX dikali Y sama dengan RX. Asalkan Anda tahu bentuk PX-nya apa, kemudian tahu bentuk RX-nya apa, maka saya bisa mencari YX dengan mengintegralkan P, kemudian yang di sini R-nya saya kalikan dengan integralnya eksponensial integralnya P ditambah konstanta dikali eksponensial min integral P. Ya. Jadi asalkan tahu PX-nya apa, RX-nya apa, ini akan mudah untuk dicari. Gitu ya. Oke. Jadi ini contoh soalnya, ini adalah bentuk PDB order 1 homogen apa non homogen? Non homogen ya, karena Rx-nya sama dengan sin 2x di mana sin 2x tidak sama dengan 0. Jadi ini adalah PDB order 1 non homogen. Dimana kita juga bisa dapat PX-nya adalah tan X gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa langsung gunakan. Kita bisa langsung gunakan solusi dari solusi umum atau solusi yang kita peroleh untuk PDB order 1 non homogen tadi, yaitu YX-nya adalah 1/I ya, 1/I. 1/I I-nya kan sekan ya. 1/I integral Rx dikali Ix kemudian diselesaikan. Ketemulah bahwa Y-nya adalah min 2 cos kuadrat plus 2C cos X. Ya. Oke, jadi kita cek benar enggak? Oke, kalau Y-nya adalah min 2 cos kuadrat X plus 2C cos X,
Maka saya dapat Y aksennya adalah 4 cos X sin X min 2 C sin X. Sehingga saya dapat Y tan X ya min 2 cos X sin X plus 2 C sin X. Y aksen plus Y tan X tinggal saya jumlahkan ya. Ini dijumlah dengan ini. Maka ininya hilang, tinggal 2 sin 2X min 2 sin 2X. Ini kan sama aja dengan min 2 sin 2X ya. Ini kan sama saja dengan min sin 2X. Nah, gitu. Jadi ini diselesaikan. Oh, 2 dikurangi 1 ya tinggal sin 2X. Ternyata cocok ya sin 2X. Oke. Cukup mudah ya. Oke. Satu lagi terkait persamaan Bernoulli. Nah, kalau PD linear tadi mensyaratkan bahwa Y aksennya harus pangkat 1, Y-nya harus pangkat 1. Kalau Bernoulli adalah bentuk umum dari PD linear tadi, tapi jadinya jadi tidak linear ya Bernoulli sendiri. Kenapa? Karena di sini ada pengali Y pangkat N. Yang membuat tidak linear adalah Y pangkat N ini. Ini membuat persamaan Bernoulli menjadi persamaan diferensial yang tidak linear. Karena ada pangkat Y, yaitu lebih dari 1, yaitu sebesar N. Ya. Nah, tetapi Bernoulli sendiri ternyata adalah bentuk lebih umum dari persamaan diferensial order 1 linear. Kenapa begitu? Karena ketika kita setting secara khusus N-nya sama dengan 0, maka di sini saya dapat apa? Oh, kalau N-nya 0 ya. N-nya 0 berarti di sini Y pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Sehingga saya dapat Y aksen ini N-nya sama dengan 0, saya akan dapat Y aksen plus PX dikali Y sama dengan GX. Nah, ini kan sama saja dengan persamaan diferensial linear order 1 di mana GX-nya sama dengan RX gitu ya. Penyelesaiannya berarti kurang lebih sama. Kemudian kalau N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 1, saya akan dapat Y aksen plus PXY sama dengan GX dikali Y. Sehingga saya dapat Y aksen plus PX dikurangi GX dikali Y sama dengan 0. Nah, jadi ketika N-nya sama dengan 1, dia juga masih persamaan diferensial order 1 linear. Tapi ya homogen. Kenapa? Dengan menganggap ini sebagai PX-nya untuk linearnya dan RX-nya adalah 0. Jadi ketika N-nya sama dengan 0 ataupun N-nya sama dengan 1, persamaan Bernoulli merupakan persamaan order 1 linear. Jelas ya? Jadi dia merupakan bentuk yang lebih umum daripada persamaan diferensial order 1 linear. Nah, untuk persamaan Bernoulli sendiri berarti ketika N-nya lebih dari sama dengan 1 ya. Lebih dari sama dengan 2 atau lebih dari 2 lah. Oke. Nah, jadi kalau ini kan non-linear ya Bu, berarti kita nggak bisa pakai metode yang linear ya. Betul, kita nggak bisa pakai metode yang linear tadi. Maka kita akan coba dengan pemisalan dulu ya, metodenya lain ya. Karena ini jadi sistem persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial non-linear. Oke, jadi saya dapat UX-nya sama dengan YX. Misalkan bahwa saya punya fungsi U-nya adalah YX dipangkatkan 1 min N, maka turunannya terhadap X akan saya dapatkan ini ya, 1 min N dikali Y pangkat min N dikali Y aksen. Y aksennya sendiri adalah GX YN min PX Y. Oke, kemudian ini kayaknya mungkin lebih bagus kalau saya ganti A saja. Ini A, ini A, ini A ya, jadi pas sama semua. Ini A. Ya, ini ada nggak match gitu antara N sama A ya. Oke, jadi ini saya akan dapat ini A gitu ya. G dikurangi P dikali Y1 min A. 1 min A sendiri adalah U, maka saya dapatkan persamaan diferensial dalam U dan X sebagai berikut. Nah, persamaan diferensial ini
adalah persamaan diferensial linear non homogen order 1. Jadi ternyata persamaan Bernoulli kalau kita coba misalkan kita gunakan transformasi yang tepat, yaitu Y pangkat 1 min A, maka dia bisa menjadi persamaan diferensial order 1 linear non homogen, ekivalen ya dengan PD Bernoulli-nya gitu. Oke. Nah, jadi solusinya kalau non homogen ya kita tinggal gunakan solusi yang non homogen tadi. Jadi I-nya adalah E pangkat min seper N integral Px dx. Jadi ini lihat sebagai Px, kemudian ini lihat sebagai Rx gitu ya. Ini lihat sebagai Px, kemudian yang itu lihat sebagai Rx. Nah, jadi solusinya berbentuk begitu. Jadi ini yang bergantung terhadap input atau 1 min A dikali G, yang ini bergantung terhadap syarat awal. Nah, jadi kalau kita tahu fungsi G-nya, kita tahu fungsi P-nya, kita tahu Y pangkat berapa yang paling tinggi yang muncul, maka kita bisa gunakan solusi ini langsung gitu ya, tinggal diintegralkan gitu, tinggal dihitung. Jelas ya? Oke, jadi ini contoh soal. Ini adalah persamaan diferensial order 1 non-linear. Kenapa non-linear? Karena Y-nya pangkat sepertiga. Ini yang membuat dia jadi non-linear. Tetapi kalau kita coba lihat lagi secara khusus, ini adalah persamaan diferensial tipe Bernoulli. Dengan N-nya sama dengan sepertiga, Gx-nya adalah X pangkat 4, Px-nya adalah min 3/4. Jadi tinggal disubstitusikan saja ini ya, min 3/4, X pangkat 4, dan sepertiga. Tinggal disubstitusikan ke solusi ini. Ya, substitusikan saja ke solusi itu. Maka kalian akan dapatkan bentuk umumnya ini. Ya, nah ini coba dikerjakan sendiri ya. Coba dicari solusinya seperti apa. Nah, ini latihan soal, bisa kalian coba-coba ya biar lebih paham ya. Jadi tahu bahwa ternyata kalau linear saya tahu cara mengerjakannya. Kalau yang kedua ini adalah PDB non-linear, tapi masih tergolong ke dalam PDB Bernoulli. Jadi masih bisa diselesaikan dengan metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, saya rasa begitu ya untuk video pembelajaran pekan ketiga, tidak terlalu banyak, materinya juga hanya 9 slide ya. Semoga bisa dipahami, dan ini kelanjutan juga ya. Jadi kita pakai metode pemisahan variabel yang kita tahu di pekan pertama, juga metode eksak, PD eksak yang kita tahu di pekan kedua. Jadi kita bisa pakai untuk mencari solusi dari persamaan diferensial tipe Bernoulli yang dia sendiri sifatnya nonlinear. Kemudian kita juga sudah mengetahui bagaimana mencari solusi PDB order 1 linear. Sehingga nanti pekan selanjutnya kita sudah bisa masuk ke bagaimana mencari solusi PDB order 2. Order 2-nya yang apa? Order 2 yang linear dulu ya. Jadi kurang lebih juga sama, kita cari solusi homogen dulu, baru kita cari solusi yang non homogennya. Setelah PDB order 2, kita akan meningkat ke PDB order n. Gitu. Oke, saya harap bisa dipahami materinya dengan cukup baik. Kemudian pekan depan nanti kita bisa lakukan Zoom ya untuk tanya jawab. Begitu untuk materi pekan ini saya bisa akhiri. Tetap jaga kesehatan dan tetap sehat ya semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.